Hi everyone, how are you? Welcome back to English class. In today's lesson, we are going to learn about how to asking help for someone and how to offer and give it for someone. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita meminta, memberi dan menawarkan bantuan kepada orang lain untuk melanjutkan materi pelajaran kita hari Senin yang lalu ya, tentang model ability yaitu can dan could. Jadi can dan could ini kita bisa gunakan untuk request atau meminta kepada orang lain, khususnya seperti ketika kita minta bantuan. Oke, well, when you need somebody's help, ya, ketika kamu membutuhkan bantuan orang lain, you can use this expression. Kamu bisa menggunakan ekspresi ini. Or on the other hand, atau di sisi lain, sometimes you have to respond to someone who asks you to do something for her or him, ya. Atau ketika ada orang lain yang meminta kamu, ya, yang meminta kamu untuk membantu dia, apakah dia laki-laki atau perempuan, how do you say that? Bagaimana kamu melakukannya? Maka kita bisa menggunakan ekspresi ini. We can use this expression. Oke, jadi ketika kita menanyakan bantuan sama orang lain, maka kita bisa menggunakan ekspresi ini. Khusus untuk bertanya, maka bisa kita, would you be so kind as to? Kamu minta bantuan apa sama dia? Oke, ini artinya apakah kamu bisa membantu saya? Oke, selanjutnya adalah could you help me? Ya, could you help me please? Jadi ini ketika kita minta dalam suasana normal. Oke, kamu bisa tanya, apakah kamu bisa membantu saya? Ya, atau kamu, can you do me a favor please? Ya, can you do me a favor please? Bisakah kamu bantu saya sebentar? Ya, namun ini ketika kita meminta secara informal ya. Kalau yang formal tadi, would you be so kind as to help me, mau ngapain, atau could you help me please, ya, mau ngapain. Dan ketika kita dalam situasi informal, maybe you can say it to your friend or someone who close to you, atau seseorang yang dekat dengan kamu bisa menggunakan ekspresi ini. Atau can you help me, langsung aja katakan can you help me, kira-kira kamu butuh dia mau ngapain. Oke, atau can you give me a hand, artinya semuanya adalah sama, kita sama-sama meminta bantuan. Jadi kita menggunakan kata modal itu kemarin ya, bisa can atau could ya. Namun lebih formal lagi kita bisa menggunakan kata would. Selanjutnya ketika kita giving help, ketika memberikan bantuan ya, kita bisa menggunakan ekspresi ini ya, ketika kita giving atau menawarkan ya, let me give you a hand, let me give you a hand, biar saya bantu ya. Atau may I help you, may I help you with, atau mungkin sir atau madam, siapa yang mau kau bantu, or your brother or sister, siapa saja ya. Selanjutnya here I will do it for you ya. Jadi ketika kamu menawarkan atau memberikan bantuan sama orang lain, kamu bisa menggunakan ekspresi ini. Oke, kalau refusing help, ketika kamu menolak ya, bagaimana cara menolak? No, it's not necessary, artinya kamu tidak butuh bantuannya. Oke, thank you for offering but tapi kamu masih bisa, you can still manage it by yourself, mungkin kamu masih bisa menyelesaikannya sendiri ya. Atau thank you but I can manage it ya, sorry, thank you but I can manage it ya, terima kasih tapi saya bisa melakukannya. Jadi ini adalah ekspresi yang kita gunakan ketika kita menolak. Oke, jadi ada situasi formal dan informalnya tadi sudah tersampaikan. Ketika kita menerima, maka responnya adalah seperti ini. Ini khusus ketika kita yang menerima bantuan ya. Jadi kita bilang thank you, that's very kind of you ya, atau so nice of you ya, I would be delighted if. Atau ketika non formalnya atau ya suasana biasa dengan teman dekat kita bisa cukup bilang thanks saja, atau kita bilang lovely. Oke, selanjutnya ada di sini adalah dialog ya, activities
Saya buat saja namanya activities 2 saja karena kita sudah mulainya kemarin di video yang pertama tentang modal ability kemarin. Maka di sini ada dialog yang pertama, kamu bisa lihat contoh di sini tentang bagaimana cara penggunaan daripada expressing ketika meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Ada Nico bilang, Nico say, Nico, ya, Nina say ya, Nina say to Nico, Nico, can you do me a favor please? Ya, di sini kita bisa lihat Nina bisa memintakan bantuan kepada Nina minta bantuan kepada si Nico. Maka Nina said, of course, what I can do for you. Berarti dia di sini menawarkan dan merespon si Nina. Maka would you be so kind? Ya, would you be so kind to take care of my cat? I'm going to Bogor. Jadi dia berencana untuk pergi ke Bogor dan dia mau menitipkan kucingnya. Maka kalau dia menerimanya, maka apa dia sampaikan? Maka I would be very happy. I'd be very happy to take care of your cat. Ya, I love cats. Karena dia suka kucing, maka dia menerimanya. Maka respon ini adalah thanks. Karena itu hanya teman. Ya, oke. Kemudian Nico bilang, should I bath it? Ya, artinya apakah harus saya mandikan? Ya, jadi Nino bilang no, it's not necessary. Jadi nggak butuh dimandikan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Selanjutnya, tugas kamu adalah kamu kerjakan tugas ini. Make your own simple dialogue based on the situation below ya. Jadi saya akan memberikan kamu tugas berdasarkan situasi di bawah ini, yaitu adalah bagaimana kamu mengekspresikan daripada meminta, memberi dan menolak bantuan. Jadi tugas yang pertama adalah situasi yang pertama, you don't bring your pencil or your pen ya. Ask your friend to lend you his or her pencil atau pennya juga ya. Silakan minta dia memberikan bantuan minta bantuan supaya meminjamkan pulpen atau pensilnya. Kemudian kamu nggak bisa mengerjakan tugas bahasa Inggris, jadi ketiga-tiganya kamu buat dalam bentuk dialog. Oke, itu tugas kamu, especially for English conversation, khususnya kelas conversation. Silakan buat dialog ketiga berdasarkan situasi ini. Oke, don't forget to submit your homework. I think that's enough for today. See you and have a nice day.